ini saya akan menjawab pertanyaan seputar peternakan kambing domba. Pertanyaan pertama dari Mas Nisar Yahya Tasaka. Assalamualaikum. Mohon dibahas Pak penanganan tetanus lockjaw pada kambing domba terutama masih cempe. Soalnya di daerah kami lagi marak penyakit ini. Terima kasih. Pertanyaan kedua, cempe saya baru lahir, tali pusernya terputus. Bahaya tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nomor 3, mekanik kayu. Assalamualaikum dok, izin nanya indikasi pemberian obat analgesik seperti sulpidon dan lain-lain itu gejalanya seperti apa ya dok, khususnya kambing. Terima kasih. Sugiarto Arto, Mas Biarto, Askom Pak, mau nanya boleh enggak suntik antibiotik dan bersamaan vitamin B yang kompleks pada kambing? Oke ya. Nomor 1 dari Mas Nisar Yahya ya. Masalah tetanus atau lockjaw pada kambing cempe ya. Jadi gini, sesungguhnya ini berhubungan dengan pertanyaan kedua ya. Jadi kebanyakan ya pada cempe atau yang baru lahir yang kurang bagus pemotongannya atau tidak dipotong tali pusarnya ya, kemudian kandangnya kotor, itu biasanya terkena penyakit ya, jadi bakterial, biasanya tetanus atau Clostridium tetani atau bakteri yang lain itu ya sukanya mengumpul di persendian. Jadi ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 2 dari Mas Suratno, apakah tali pusar terputus bahaya atau tidak? Jadi gini, jadi sebaiknya memang tali pusar cempe itu digunting, panjangnya maksimal atau paling panjang 15 cm ya. Ditali dulu pakai benang terus digunting 15 cm. Atau kalau memang sudah pendek ya enggak usah digunting, kalau memang putusnya itu lebih atau kurang dari 15 cm ya enggak usah digunting lagi. Jadi kalau panjang harus digunting. Karena apa? Begitu nanti kena tanah kemudian akan terjadi infeksi, kemudian bakteri yang tadi itu biasanya ngumpul di sendi-sendi, jadi akhirnya pincang-pincang gitu ya, pincang-pincang, kemudian bisa kejang ya, kejang. Karena kejang tergantung jumlah bakterinya, banyak apa sedikit. Kalau banyak ya kejangnya sangat, kemudian kalau karena kejangnya sangat tuh kalau kejang terus itu biasanya capek, kemudian akan lemah dan meninggal. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan nomor 3 dari mekanik kayu. Assalamualaikum, izin indikasi pemberian analgesik sulpidon ya. Jadi obatnya terkena tetanus atau tadi yang pertanyaan dari Mas Nisar Yahya itu memang diobati dengan antibiotik dan sulpidon. Jadi sulpidon itu isinya dipiron dan lidokain ya. Nah ini fungsinya sebagai antipiretik, anti panas, penurun panas, analgesik penghilang rasa sakit, dan antispasmodik atau untuk mengurangi kejang-kejang atau anti kejang. Jadi begitu kalau kena tetanus kan kejang, nah itu akan gejalanya akan hilang karena obat ini. Jadi gitu. Kemudian pertanyaan keempat itu, apakah pemberian vitamin B kompleks bisa bersamaan dengan antibiotik? Bersamaan boleh, tapi tempatnya beda. Jadi yang antibiotik disuntik kaki kanan, paha kanan, vitamin B kompleks paha kiri gitu boleh. Tapi kalau dicampur, saya tidak merekomendasikan untuk dicampur, karena kalau antibiotiknya tadi itu long acting, jadi dia kan di campurannya minyak ya, bisa jadi akan bereaksi dengan obat itu sudah bereaksi di sepet ya. Jadi tidak saya sendiri tidak menyarankan, dan saya kalau tidak terpaksa sekali tidak akan menyuntikkan obat itu dicampur jadi satu dalam satu suntikan gitu. Begitu jawaban saya Mas Nisar Yahya Tasaka, Mas Suratno, Mas mekanik kayu, dan Mas Sugi Arto ya. Moga ini sudah bisa menjawab. Mohon maaf kalau kurang lengkap. Semuanya bagi subscriber, viewer, likers, saya ucapkan terima kasih. Semoga semua sehat dan rezeki lancar.